PKN tahun 1781 sampai tahun 1790 bab 1781 pria kecil itu menjadi pucat ketakutan ketika dia melihat beberapa orang berjalan mendekat. Dia buru-buru berkata kepada Dev, "Tuan, Anda harus turun dari mobil, kami tidak dapat membawa Anda, kami tidak bisa membawa Anda." Pria kecil itu buru-buru meminta Dev dan yang lainnya turun dari mobil. Dev tampak terkejut, "Ada apa? Kenapa kamu tidak jadi membawa kami?" Tetapi sebelum lelaki kecil itu dapat berbicara, beberapa lelaki kekar datang, dan salah satu dari mereka, seorang lelaki berjanggut, langsung mengangkat lelaki kecil itu dengan satu tangan. "Nak, menarik orang ke wilayahku. Apakah kamu cari mati?" Setelah pria berjanggut itu selesai berbicara, dia meninju wajah pria kecil itu. Pria kecil itu tiba-tiba ditampar, mulut dan hidungnya berdarah, dan kedua sahabatnya tidak berani bergerak, hanya menonton. "Kalian semua turun." Pria berjanggut itu melihat ke dalam mobil dan berteriak pada Dev dan yang lainnya. Melihat ini, Matt hendak keluar dari mobil, tetapi dihentikan oleh Dev, dan malah berkata kepada Jonathan, "Jonathan, kamu turun dan tangani." "Paham." Jonathan mengangguk dan keluar dari mobil. Tapi begitu Jonathan keluar dari mobil, dia melihat sosok cantik berlari melewatinya, dan kemudian dia mendengar teriakan, dan pria berjanggut itu diusir dari mobil. "Kalian hanya bisa menggertak orang lain, itu terlalu sialan." Josephine menatap pria kekar dengan wajah dingin itu dan berteriak dengan dingin. Jonathan melihat bahwa Josephine telah bergerak, jadi dia hanya bisa melihat Dev tanpa daya, sementara Dev memberi isyarat dan meminta Jonathan kembali ke mobil lagi. Pria berjanggut itu ditendang oleh Josephine, dan dia akhirnya menjadi ketakutan. Ketika dia melihat bahwa dia diusir oleh seorang gadis, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi segera keterkejutan di wajahnya digantikan oleh kemarahan. "Berikan padaku," pegang gadis kecil itu, geram pria berjanggut itu. Segera, beberapa pria kekar lainnya bergegas menuju Josephine. "Jangan bunuh mereka." Dev mengingatkan Josephine bahwa dia takut Josephine akan kehilangan kendali dan membunuh orang-orang ini. Lagi pula, mereka baru saja tiba di sini, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat itu, dan orang-orang ini tidak bersalah jika harus mati. Josephine mengangguk, lalu menamparkan setiap kelompok pria kekar yang bergegas maju, menjatuhkan semua orang ke tanah, dengan beberapa gigi dari mulut mereka rontok. Setelah menyelesaikan orang-orang ini, Josephine berkata kepada lelaki kecil yang dipukuli, "Oke, ayo mengemudi." Pria kecil itu mengangguk dengan wajah ngeri, lalu menyalakan mobil dan pergi. Dalam perjalanan, lelaki kecil itu selalu melihat ke kaca spion dan mengamati Dev. Melihat pria kecil itu selalu menatapnya, Dev bertanya, "Pak sopir, ada apa?" Melihat pertanyaan Dev, pria kecil itu buru-buru berkata dengan panik, "Tuan, terima kasih banyak barusan." Dev tersenyum, "Itu hanya sedikit usaha." "Tuan, apakah kamu ahli bela diri?" tanya pria kecil itu. Dev tidak menyembunyikan apapun, dan mengangguk, "Benar, saya tidak berharap Anda mengenali ahli bela diri." "Tentu saja aku tahu, ada cukup banyak ahli bela diri di sini." Pria kecil itu sangat bersemangat ketika menyebut ahli bela diri, dan sepertinya dia sangat iri pada ahli bela diri. Tapi tidak semua orang bisa menjadi seorang pejuang. Dan bahkan lebih sulit untuk menjadi seorang kultivator. Sepanjang jalan, lelaki kecil itu mengobrol dengan Dev tentang banyak ahli bela diri. Ketika sampai di hotel, pria kecil tidak mengenakan biaya kepada Dev dan yang lainnya untuk ongkosnya. Setelah memilih kamar di hotel, gadis-gadis itu tidak ingin istirahat dan ingin berbelanja. Dev takut gadis-gadis ini akan menimbulkan masalah, jadi dia meminta Jonathan untuk menemani. Dev juga ingin keluar dan berkenalan dengan pulau beruang es, tetapi Matt tidak mau. Dia memesan kamar pribadi di hotel dan mulai menghubungi wanita. Dev tidak punya pilihan selain mengajak Jarvis berkeliling. Bab 1782. Begitu mereka berdua keluar dari hotel, mereka dihentikan oleh taksi. Dev melihat dan menemukan bahwa itu pria kecil yang membawanya ke hotel. Dev sangat terkejut, mengapa pria kecil ini menghentikannya. "Tuan, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu, bisakah saya mentraktir Anda makan?" Pria kecil itu berkata kepada Dev. "Tidak, aku sudah mengatakan semuanya, itu mudah dilakukan, belum lagi ongkosmu, kita impas, jangan terlalu sopan." Dev menolak pria kecil itu.
Tapi lelaki kecil itu mengikuti Dev dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Melihat ekspresi lelaki kecil itu, Dev tahu bahwa dia pasti lebih dari sekadar mentraktir dirinya sendiri untuk makan malam. Apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Dev bertanya. Pria kecil itu sangat malu, lalu mengangguk dan berkata, Tuan, pemimpin kami meminta saya untuk mengundang Anda, dia ingin bertemu dengan Anda. Pemimpinmu? Dev tercengang, seorang sopir taksi, bagaimana mungkin ada pemimpin geng taksi? Melihat wajah terkejut Dev, lelaki kecil itu dengan cepat menjelaskan, kami orang Daxia yang berbisnis di sini, termasuk yang kami sopir taksi, membentuk geng Daxia untuk menghindari intimidasi. Setelah saya kembali dan memberitahu bos tentang kejadian di bandara, bos ingin bertemu dengan Anda. Setelah lelaki kecil itu menjelaskannya seperti ini, Dev akhirnya mengerti, tapi sepertinya mereka semua dari Daxia. Jadi Dev mengangguk dan setuju. Selain itu, Dev mungkin bertanya kepada orang-orang ini tentang reruntuhan pulau beruang es untuk mengetahui apakah mereka mengetahuinya. Bagaimanapun, orang-orang ini telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Melihat Dev setuju, pria kecil itu dengan senang hati mengundang Dev dan Jarvis ke dalam mobil, lalu melaju kencang. Segera, Dev dibawa ke halaman yang luas, halamannya sangat besar, tetapi tidak banyak rumah. Setelah memasuki gedung kecil berlantai 2, lelaki kecil itu buru-buru berteriak, Tuan, saya membawa mereka. Dari lantai atas, seorang pria parubaya turun perlahan. Pria parubaya itu memiliki bentuk tubuh yang kasar, dan ada fluktuasi aura samar di tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia juga seorang pejuang. Hanya saja kekuatan pria parubaya ini tidak lebih dari seorang wuzong, tetapi bahkan dengan kekuatan seperti ini, di depan orang biasa, dia hampir seperti dewa. Pria parubaya itu melirik Dev dan Jarvis, tetapi sedikit mengernyit, karena dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan Dev. Silakan duduk. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan meminta Dev dan yang lainnya untuk duduk. Kemudian lelaki parubaya itu berkata kepada lelaki kecil itu, Adik, ayo minum teh. Ya, pria kecil itu buru-buru menuangkan teh untuk Dev dan Jarvis. Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Pria parubaya itu bertanya pada Dev. Namaku Dev Chen. Dev menjawab dengan sopan. Dev. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, saya mendengar bahwa kita memiliki seorang pemuda yang sangat baik di Daxia, yang tampaknya bernama Dev, dan dia duduk di ibu kota pada usia muda mendirikan sekte terbesar di dunia seni bela diri. Mungkinkah itu kamu? Pria parubaya itu memandang Dev dengan hati-hati. Dev tidak pernah menyangka reputasinya akan menyebar ke luar negeri. Tetapi dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaannya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin nama saya saja yang sama, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu? Kurasa begitu, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu tidak terlihat seperti Wu Hou Agung. Pria parubaya itu berbicara dengan lugas, dan kemudian melanjutkan, terima kasih telah mengambil tindakan di bandara, jika tidak, bawahanku akan menderita. Karena kamu ada di sini, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Lagi pula, kita semua adalah orang Daxia, dan geng Daxia kita ada untuk mencegah orang Daxia diintimidasi. Kalau begitu terima kasih banyak. Dev berterima kasih dengan sopan, dan kemudian berkata, saya tidak tahu nama pemimpin klan. Panggil saja aku Dalmar Tang, kata pria parubaya itu. Bab 1783, Tuan Tang, ada yang ingin saya tanyakan. Saya tidak tahu apakah Tuan Tang tahu. Kata Dev, tanyakan saja, tidak ada yang tidak kuketahui tentang seluruh pulau beruang es. Dalmar berkata dengan percaya diri. Saya tidak tahu apakah kepala Tang tahu tentang reruntuhan pulau beruang es. Dev bertanya, reruntuhan. Dalmar terkejut sesaat, lalu menatap Dev, apakah kamu datang ke sini untuk reruntuhan itu? Ya, Dev mengangguk. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk berhenti memikirkannya. Relik itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda sentuh dengan kekuatan Anda. Anda harus tahu bahwa banyak orang ingin menemukan relik itu dan memasukinya. Tetapi selama bertahun-tahun, selain beberapa orang sekarat setiap tahun, tidak ada yang bisa menemukan lokasi reruntuhan. Dalmar berkata kepada Dev, tidak dapat menemukan lokasi. Mengapa? Dev sangat terkejut, konon luas pulau beruang es tidak terlalu luas, jadi bagaimana mungkin dia tidak menemukan lokasinya?
Reruntuhan itu telah lama tersembunyi di bawah salju yang luas, bagaimana bisa begitu mudah ditemukan? Sudah banyak orang yang datang untuk mencari reruntuhan setiap tahun, semuanya adalah master di atas Wuzong, dan ini adalah jenis tuan yang membunuh dan melukai banyak orang setiap tahun. Ada orang-orang dari banyak negara di dunia, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa. Dengan kemampuanmu saat ini, jika kamu ingin menemukan reruntuhan, bukankah itu mencari kematian? Demi fakta bahwa kita semua adalah orang Daxia, saya menyarankan Anda untuk bermain di sini selama beberapa hari sebelum kembali. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda di sana. Dalmar dengan ramah membujuk Dev. Melihat apa yang dikatakan Dalmar, Dev semakin merindukan reruntuhan di dalam hatinya, jadi dia bertanya lagi, apakah Tuan Tang tahu tentang Sekte Pencari Pedang? Sekte Pencari Pedang. Dalmar berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa itu Sekte Pencari Pedang, dan aku belum pernah mendengarnya. Dev melihat bahwa Dalmar tidak tahu, jadi dia tidak bertanya apa-apa, lagi pula, sudah terlalu lama sejak Sekte Pencari Pedang menghilang. Setelah mengobrol dengan Dalmar untuk beberapa kata lagi, Dev dan Jarvis hendak pergi, tetapi saat mereka bangun, mereka mendengar suara keras di luar, dan segera pengemudi kecil itu berlari masuk. Adik, apa yang terjadi? Dalmar bertanya, Bos, gerombolan geng motor datang ke sini, mengatakan bahwa orang-orang kita memukuli orang-orangnya, dan mereka ingin membalas dendam. Kata pria kecil itu, sialan, aku belum meminta mereka untuk menyelesaikan masalah ini di bandara, tapi mereka datang ke sini lebih dulu. Keluarlah bersamaku untuk melihatnya. Tangda berjalan keluar dengan penuh semangat. Melihat ini, Dev juga bangkit dan mengikutinya keluar. Begitu dia keluar, dia melihat sekelompok pria kekar dengan mata marah dan ekspresi membunuh di wajah mereka. Dan mereka adalah kelompok yang berkonflik dengan orang-orang dari geng Daxia. Dan dari segi ukuran tubuh, orang-orang dari geng Daxia ini jelas lebih kurus. Dalmar, orang-orangku dipukuli oleh orang-orangmu di bandara, bagaimana pendapatmu? Tentang masalah ini, seorang pria besar dengan anting-anting dan tato di seluruh wajahnya melangkah maju dan berbicara kepada Dalmar dengan dialek Daxia yang terpatah-patah. Ivan, jelas orangmu yang mencari masalah terlebih dulu, dan setelah sekarang mereka dipukuli, kamu datang padaku. Selain itu, bukan geng Daxia kami yang memukuli bawahanmu, itu para penumpang tidak tahan kepada kalian. Dalmar berkata kepada Ivan, itu dia, mereka jelas berada di grup yang sama. Pada saat ini, pria berjanggut yang dipukuli melihat Dev di belakangnya, dan segera berdiri dan menunjuk ke arah Dev. Melihat ini, Ivan mencibir dan berkata, Dalmar, apalagi yang harus kamu katakan? Pria itu ada di sini bersamamu. Sekarang kamu serahkan dia kepadaku dan memberiku kompensasi atas biaya pengobatan. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Ap kamu bercanda, sejak kapan geng Daxia kita tunduk padamu? Jika kamu tidak yakin, maka buatlah gerakan. Dalmar sepertinya tidak menganggap serius geng motor ini. Sebagai ranah Wuzong, mudah untuk berurusan dengan geng-geng motor ini. Bab 1784, Dalmar, aku tahu kamu punya kungfu, tapi tidak peduli seberapa bagus kungfumu, tidak ada gunanya. Saat dia mengatakan itu, Ivan mengeluarkan senjatanya, dan kemudian semua geng motor mengeluarkan senjatanya. Lebih dari selusin senjata diarahkan ke Dalmar dan yang lainnya, dan sekarang anggota geng Daxia panik. Wajah Dalmar juga menjadi jelek, jika dia hanya punya satu senjata, dia bisa dengan mudah menghindarinya. Tetapi dengan begitu banyak senjata yang diarahkan, Dalmar pasti tidak bisa menghindarinya. Melihat wajah Dalmar dan yang lainnya telah berubah, Ivan mencibir, Dalmar, tidak peduli seberapa terampil Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kami. Sekarang dengan patuh serahkan dia dan beri saya sejumlah uang, dan saya akan memaafkanmu. Pistol Ivan sudah diarahkan ke kepala Dalmar. Ekspresi Dalmar berubah lagi dan lagi. Baru saja dia membual bahwa Dev akan datang kepadanya jika ada yang harus dia lakukan. Sekarang jika Dev didorong keluar, maka Daxia gang mereka terlalu tidak hebat, dan mereka berdua dari Daxia. Mereka tidak bisa mencampurnya. Ivan, aku tidak akan menyerahkan orang, tembak jika kamu memiliki kemampuan, dan aku jamin ketika kamu menembak, aku akan membiarkanmu mati di sini. Dalmar mengertakkan gigi, dan berkata dengan galak di matanya. Ivan mencibir, karena kamu tidak takut mati, ayo buat kesepakatan hari ini. Saat dia mengatakan itu, Ivan sebenarnya ingin menarik pelatuknya.
Namun, Dalmar memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat, dan pada saat yang sama Ivan menarik pelatuknya, dia tiba-tiba menendangnya, kecepatannya sangat cepat, dan langsung menendang senjata Ivan. Melihat hal tersebut, Ivan berteriak, tembak, dor, 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 dor. Tiba-tiba, lebih dari selusin senjata ditembakkan pada saat bersamaan. Wajah semua orang di geng Daxia penuh keputusasaan, bahkan Dalmar tahu saat ini bahwa kematian akan datang. Dia tidak menghindar, dia menyerah melawan. Dengan begitu banyak senjata, apakah dia mengelak atau tidak, hasilnya sama saja. Tetapi ketika Dalmar bersiap untuk menunggu kematian, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di belakangnya. Cahaya keemasan menyinari seluruh kompleks, dan kemudian orang-orang ini melihat bahwa peluru yang ditembakkan ke mereka semua berhenti di depan mata mereka saat ini, seolah-olah peluru itu menyentuh sesuatu dan dihentikan. Pluk, pluk, pluk. Peluru jatuh ke tanah hanya beberapa sentimeter di depan mata semua orang. Semua nafas terkondensasi, dan jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan untuk sementara waktu. Ini adalah saat terdekat mereka dengan kematian, menyaksikan peluru berjatuhan di depan mata mereka. Tapi tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Dan Ivan dan geng motor itu semakin terkejut, dan mata mereka membelalak tak percaya. Mereka tidak mengerti apa itu cahaya keemasan, dan mengapa peluru itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, lalu jatuh ke tanah. Saat ini, hanya Dalmar yang membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Karena dia merasakan aura yang sangat besar dan menakutkan, dan aura ini datang dari belakangnya. Karena nafas inilah mereka semua diselamatkan. Peluru itu mengenai penghalang tak terlihat, jadi mereka berhenti dan jatuh ke tanah. Dalmar menoleh dan menatap Dev dengan ngeri. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Dev baru saja memudar. Dev tersenyum pada Dalmar yang tercengang, lalu melangkah maju dan berkata, "Kamu mencariku, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku." Melihat Dev berdiri, Ivan terbangun dari keterkejutan tadi. Tetapi dia tidak tahu bahwa semua yang baru saja terjadi dilakukan oleh Dev. Dia hanya mengira para dewa melindungi Dalmar dan yang lainnya. "Nak, karena kamu berdiri, kamu akan dihukum." Saat dia berbicara, Ivan mengambil pistol dari seorang gangster sepeda motor dan mengarahkannya ke Dev, tapi kali ini dia mengikuti Dev untuk menjauhkan diri. Dia tahu bahwa banyak orang di Daxia sangat ahli dalam seni bela diri, jadi Dev tidak punya pilihan selain patuh jika dia menjaga jarak. "Bagaimana kamu akan menghukumku?" Dev menghadapi pistol Ivan, tidak menunjukkan jejak ketakutan di wajahnya. "Tentu saja kakimu harus lumpuh." Dengan mengatakan itu, Ivan menarik pelatuknya tanpa ragu. Terlihat bahwa Ivan ini juga seorang master yang kejam. Dor, tembakan terdengar, tetapi Dev masih berdiri utuh, seolah-olah peluru itu tidak mengenai kaki Dev. Saat ini, Ivan tertegun, "Sialan, apakah aku tidak mengenainya dengan jarak yang begitu dekat?" Ivan masih meragukan keahlian menembaknya, jadi dia menembak kaki Dev lagi. Dor, itu tembakan lain, dan Dev masih berdiri utuh. Saat ini, semua geng motor memandang Ivan dengan tatapan tak percaya. Dua tembakan meleset pada jarak sedekat itu. "Sialan, aku tidak percaya itu." Dor, dor, dor. Ivan menembak beberapa kali berturut-turut, dan tidak berhenti sampai peluru di pistolnya habis. Tapi Dev masih berdiri di depannya dengan seringai di wajahnya, dia tidak terluka sama sekali. Kali ini Ivan bingung, bahkan anggota geng Daxia memandang Dev dengan tidak percaya, bertanya-tanya mengapa Dev baik-baik saja. Hanya Dalmar yang sedikit gemetar, jika bukan karena begitu banyak orang, dia pasti sudah berlutut di hadapan Dev sejak lama. "Ini, senjata rusak apa ini?" Melihat banyaknya senjata yang gagal mengenai Dev, Ivan langsung menjatuhkan senjata di tangannya ke tanah, menyalahkan senjata tersebut sebagai penyebab masalah. "Ini bukan tentang senjata, ini tentang orang." Seperti yang dikatakan Dev, dia membuka tangannya, dan kemudian peluru itu jatuh dari tangan Dev ke tanah. Melihat pemandangan di depannya, Ivan mundur beberapa langkah dan menatap Dev dengan tak percaya. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. "Ini keterlaluan, aku tidak percaya, kamu bisa mengambil selusin tembakan." Ivan meminta semua orang untuk mengarahkan senjata mereka ke Dev, siap menembak mati Dev. Tapi saat orang-orang ini mengangkat senjatanya, mereka merasakan bayangan hitam lewat di depan mata mereka, dan kemudian tangan mereka kosong, dan senjatanya menghilang.
Tapi Dev telah berdiri di depan mereka, tidak bergerak. Ketika mereka melihat ke samping, mereka menyadari bahwa Jarvis telah memegang lebih dari selusin senjata di tangannya. Tumpukan tembaga rusak dan besi busuk, berani memamerkan kekuatanmu. Seperti yang dikatakan Jarvis, dia meremas lusinan senjata menjadi bola besi besar dengan kedua tangan. Kali ini, Ivan lebih tercengang dan gemetar. Geng motor lainnya juga tampak ketakutan. Mereka tidak mengerti, dua orang mesum macam apa yang mereka temui. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini dan aku tidak ingin membunuh orang, jadi kalian bisa pergi sekarang. Dev berkata kepada para gangster motor yang ketakutan. Begitu Ivan mendengar hal tersebut, dia langsung berbalik dan kabur, dan semua orang kabur dalam sekejap. Begitu para gangster sepeda motor itu pergi, Dalmar berlutut di depan Dev dengan plop. Senior, terimalah hormat saya. Baru saja, aku buta dan menyinggung senior dengan kata-kataku, aku harus dikutuk. Dahi Dalmar dipenuhi keringat dingin, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Tang, mengapa kamu melakukan ini? Kamu tidak menyinggung perasaanku. Dev mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan mengangkat Dalmar. Senior, aku. Dalmar ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Dev melambaikan tangannya, Tuan Tang, kamu lebih tua dariku, jadi berhentilah berbicara tentang senior, itu membuatku sangat tidak nyaman. Ketika Dalmar mendengar ini, dia dengan cepat mengubah kata-katanya, Tuan Chen, apakah Anda Dev yang mendirikan sekte Gerbang Naga di dunia seni bela diri di Kyoto? Dev tersenyum, mengangguk, dan menunjukkan kekuatannya, jadi Dev tidak menyembunyikan apapun. Melihat pengakuan Dev, wajah Dalmar menjadi lebih bersemangat. Tuan Chen, Anda adalah idola saya. Saya tidak berharap bertemu dengan Anda hari ini. Saya sangat senang. Tuan Chen datang untuk mencari reruntuhan. Saya yakin saya dapat membantu Anda. Pada saat ini, Dalmar berubah pikiran dan berhenti berusaha membujuk Dev untuk pergi. Bab 1786 Dev tersenyum, begitu banyak orang tidak dapat menemukannya, jadi bagaimana saya bisa menemukannya dengan pasti? Pulau beruang es ini tidak besar atau kecil. Jika kita menemukannya sedikit demi sedikit, mungkin akan memakan waktu 1,5 tahun. Tuan Chen, Anda tidak perlu mencari di seluruh pulau beruang es untuk menemukan reruntuhannya. Ada satu tempat yang paling mencurigakan, karena orang-orang menghilang dari tempat itu hampir setiap tahun, dan Anda tidak dapat menemukannya bagaimanapun keras usahamu. Jadi beberapa orang curiga ada reruntuhan di sana, tapi mereka tidak bisa menemukan pintu masuknya, Tang Dali berkata kepada Dev. Di mana? Dev berkata dengan ceria, ambil peta untuk Tuan Chen. Setelah Tang Dali selesai berbicara, seseorang segera membawa peta, dan Tang Dali menggambar lingkaran di peta, itu ada di sini, di sebelah gunung salju, dan ada desas-desus bahwa reruntuhannya ada di bawah gunung salju, tetapi tidak ada yang telah melihatnya. Dev melihat ke tempat itu, berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Aku pernah ke sana 2 kali, tapi aku belum melihat reruntuhan apapun. Semuanya hanya salju putih yang luas. Kata Tang Dali, Tuan Tang, bisakah kamu membawa kami ke tempat ini besok? Dev ingin Tang Dali membawa mereka ke sana, lagi pula Tang Dali tahu rutenya. Tidak masalah, suatu kehormatan bagi saya bisa bekerja untuk Tuan Chen, Tang Dali dengan senang hati setuju. Setelah meninggalkan geng Daxia, Dev membawa Jarvis dan tidak kembali ke hotel, tetapi pergi berbelanja di pasar. Karena cuaca dingin di sini, hampir tidak ada barang yang dijual di pasar yang hidup. Dan di pasar sekecil itu, sebenarnya ada yang menjual batu giok, pedang dan sejenisnya. Mungkin karena banyak prajurit datang ke sini setiap tahun untuk menjelajahi reruntuhan, jadi ada penjualan barang semacam ini, seperti kata pepatah, ada pasar untuk permintaan. Itu semua sampah, dan aku belum pernah bertemu dengan beberapa master. Mungkinkah banyak orang yang pergi karena mereka tidak dapat menemukan pintu masuk ke reruntuhan? Jarvis menemukan bahwa barang-barang yang dijual di pasar sangat buruk, dan dia tidak bertemu dengan beberapa master. Berbicara secara logis, ada reruntuhan di sini, dan sejumlah besar master akan datang ke sini. Tapi sekarang saya belum menemukan banyak dari mereka. Mungkin juga saya telah ke sini beberapa kali dan tidak dapat menemukan pintu masuk relik, jadi mereka semua mundur. Tepat ketika Dev dan yang lainnya berbalik dan hendak kembali, tiba-tiba ada dengungan di benak Dev. Pedang pembunuh naga sepertinya merasakan sesuatu, dan ada sedikit getaran.
Dev buru-buru berhenti, lalu melihat tidak jauh, dan menemukan seorang penjual sedang mengemasi barang-barangnya, mungkin siap untuk pulang. Saat ini, Dev tertarik dengan pedagang kaki lima yang hendak mengemas pedang. Saya melihat pedang itu memancarkan aura samar, yang menarik Dev dalam sekejap. Saudaraku, bisakah aku melihat shurikenmu? Dev berjalan mendekat dan bertanya. Kamu menginginkan pedang ini, biarkan aku menunjukkan kepadamu. Jika kamu suka, aku akan menjualnya 5 juta, pedagang itu memberikan pedang kepada Dev. Pedang patah apa? Senilai 5 juta. Apakah kamu merampok? Jarvis tampak terkejut. Apa yang kamu ketahui? Pedang ini memotong besi seperti lumpur, tapi itu adalah pedang sekte pencari pedang. Dev langsung terpana dengan kata-kata penjual itu. Dia tidak menyangka bahwa seorang pedagang kecil akan tahu tentang sekte pencari pedang. Saudaraku, bagaimana kamu tahu ini adalah sekte pencari pedang? Dev memandang penjual itu dengan aneh dan bertanya. Bukankah itu tertulis di bilahnya? Pedagang itu terus berbicara tentang pedang. Dev melihat lebih dekat, badan pedang itu sudah berkarat, dan terlihat sangat tua, tapi memang ada tulisan, sekte pencari pedang, di bagian bawah badannya, yang jelas terukir saat pedang itu ditempa. Ketika Dev memegang pedang itu, induksi pedang pembunuh naga di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dev terlihat sangat bersemangat. Bab 1787, Saudaraku, bolehkah aku bertanya, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Dev bertanya. Penjual itu melihat ke pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Ketika saya pergi untuk memetik teratai salju, saya menemukan pedang ini. Sudah beberapa tahun, awalnya sangat tajam, memotong besi seperti lumpur, tapi saya tidak tahu cara merawatnya, dan sekarang berkarat. Jika tidak berkarat, saya tidak akan menjualnya seharga 5 juta yuan. Apakah Anda menginginkannya? Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan menutup kios dan pergi, aku menginginkannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mentransfer 5 juta. Melihat hal tersebut, penjual itu pun sangat senang, sepertinya dia tidak pernah menyangka pedang ini benar-benar bisa laku seharga 5 juta. Dev tidak bisa meletakkannya sambil memegang pedang itu, setidaknya dia bisa yakin bahwa sekte pencari pedang ada di sini, dan relik itu mungkin adalah sekte pencari pedang. Beli pedang patah seharga 5 juta, dan jika kamu tidak melihatnya selama setahun, kamu menjadi kaya. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dari belakang Dev. Dev terkejut ketika mendengar suara itu, dia merasa suara itu sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Kemudian Dev berbalik, dan saat dia melihat wajah gadis itu dengan jelas, dia langsung mengingatnya. Putri Ana, kenapa kamu di sini? Dev berkata dengan penuh semangat. Ini negara saya, biasa bagi saya datang ke sini untuk bermain, tapi saya terkejut melihat Anda di sini. Awalnya saya pikir saya salah lihat. Ana juga berkata dengan bersemangat. Dan di belakang Ana, diikuti oleh Andrew yang tinggi dan kekar, Dev memandang Andrew, merasakan nafas Andrew, tanpa diduga, hanya dalam 1 tahun. Kekuatan Andrew telah mencapai level Wuhou. Meski masih jauh di belakang Dev, kecepatan ini cukup cepat. Setahun yang lalu, Dev berpartisipasi dalam kompetisi internasional atas permintaan Zhao Wuji, dan Andrew hanyalah seorang seniman bela diri. Pada saat itu, Dev membunuh Watanabe Ichiro, dan benar-benar bermusuhan dengan keluarga Watanabe di negara pulau. Andrew, kekuatanmu tumbuh sangat cepat, Dev berkata kepada Andrew sambil tersenyum. Tuan Chen juga tidak buruk, Andre tersenyum. Faktanya, Andrew tidak bisa mendeteksi kekuatan Dev, dia hanya mengatakannya dengan sopan. Lagi pula, selama kompetisi internasional, Andrew sudah terkesan dengan Dev. Jika tidak, dengan kepribadian mereka yang berapi-api seperti layaknya orang dari negara Xiong, tidak mungkin berbicara dengan Dev seperti ini. Dev, apakah kamu di sini untuk berjalan-jalan? Tanya Ana. Yah, Dev tidak tahu harus berkata apa. Karena kamu datang ke tempat kami, aku akan melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Aku akan mengajakmu berkeliling, dan kemudian aku akan membawamu ke rumah kami sebagai tamu. Terbang ke sini, hanya butuh beberapa jam untuk sampai ke rumah kita. Ana melangkah maju untuk memegang tangan Dev, dan dengan senang hati mengikuti Dev. Dev sedikit kewalahan oleh antusiasme Ana. Melihat penampilan Dev, Ana tersenyum dan berkata, apakah kamu membawa 2 pacarmu? Apakah kamu sudah menikah dan punya anak? Melihat tatapan ingin tahu Ana, Dev tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ellie ada di sini,
tapi Yuki masih terkunci di ruang bawah tanah. Kamu tidak putus dengan mereka, kan? Kurasa laki-laki tidak memiliki hal-hal yang baik, mereka semua bajingan, Ana berkata kepada Dev sambil tersenyum. Dev menghela nafas, tapi tidak membantah, jika dia bilang dia bajingan, maka dia pasti bajingan. Sekarang begitu banyak wanita yang tertarik padanya, Dev tidak ingin mengecewakan siapapun. Terutama melihat penampilan Rosalind yang halus dan mempesona, Dev tidak tahan untuk menolak. Jika memungkinkan, saya ingin memasukkan semua wanita ini ke dalam saku saya ketika saya pensiun nanti. Dev tidak tahu, apakah dia bajingan seperti itu atau bukan. Bab 1788 Ana menarik Dev dan berjalan dengan gembira, sementara Andrew dan Jarvis mengikuti di belakang. Dev, selain bepergian ke sini, apakah kamu memiliki hal lain yang harus dilakukan? Tiba-tiba, Ana bertanya pada Dev. Dev tercengang, lalu menggelengkan kepalanya, apa yang bisa saya lakukan? Bukankah kamu datang ke sini untuk reruntuhan itu? Ana memandang Dev dengan geli, seolah dia ingin melihat seluruh hati Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa, tetapi melihat ekspresi Dev, Ana mengerti. Sebenarnya, saya juga datang ke sini untuk reruntuhan, kalau tidak saya tidak akan datang ke tempat kecil ini untuk pariwisata. Kata Ana, apakah kamu juga untuk reruntuhan? Hanya kalian berdua. Dev sedikit terkejut, lagi pula, Ana tidak memiliki banyak kekuatan, dan Andrew sama kuatnya dengan Wu Hou. Bagaimana cara menjelajahi reruntuhan dengan kekuatan seperti itu? Bukankah itu mencari mati? Melihat apa yang dikatakan Dev, senyuman di wajah Ana menghilang seketika, digantikan oleh sentuhan kesedihan. Dev tidak tahu apa yang dia katakan salah, dia tampak sedikit bingung. Kudengar ada Raja Obat di reruntuhan, jadi aku menemukan Raja Obat untuk menyelamatkan ayahku. Ana menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Dev segera bertanya, ada apa dengan ayahmu? Apakah dia sakit? Ana menggelengkan kepalanya, tidak, ayahku diracun, kudengar hanya Raja Obat di reruntuhan ini yang bisa menyelamatkannya, diracuni. Dev tampak terkejut, mengetahui bahwa ayah Ana adalah seorang adipati, siapa yang berani meracuni adipati suatu negara? Seseorang menginginkan posisi adipati ayahku, jadi dia ingin membunuh ayahku dan mendapatkan posisi adipati. Ana melihat keraguan Dev, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Siapa yang begitu berani? Dev bertanya. Ana memandang Dev dan berkata dengan serius, menurutmu siapa yang akan mendapatkan adipati setelah ayahku meninggal? Kata-kata Ana membuat Dev langsung sadar. Mungkinkah itu kakak laki-laki atau adik laki-lakimu? Dev sangat terkejut, karena hanya putranya sendiri yang bisa mewarisi posisi adipati ayahnya. Tetapi untuk mendapatkan posisi adipati, dia meracuni ayahnya sampai mati, yang terlalu tidak manusiawi. Tapi memikirkan Jaedin, dia meracuni ayahnya sampai mati hanya untuk mendapatkan posisi patriark keluarga panjang, apalagi posisi adipati suatu negara, posisi ini bahkan lebih menarik. Memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit emosional. Dia berkata bahwa tidak ada ayah dan anak di istana yang dalam. Sepertinya itu benar. Demi hak, mereka semua membuang cinta keluarga mereka. Aku curiga pada kakakku, tapi tidak ada bukti. Saat aku menemukan Raja Pengobatan dan membangunkan ayahku, aku akan tahu siapa yang meracuninya. Mata Ana penuh tekad. Apakah kamu yakin bahwa kamu dapat menemukan Raja Obat? Meskipun Dev mengagumi keberanian Ana, tapi keberanian tidak bisa mewakili kekuatan. Peninggalan semacam ini tidak dapat dieksplorasi dengan kekuatan apapun. Bahkan jika aku mati, aku harus mencoba. Ana tampaknya telah mengambil keputusan. Dengan cara ini, Dev berjalan dan mengobrol dengan Ana, dan tanpa sadar berjalan keluar dari pasar yang ramai dan datang ke tempat yang jarang penduduknya. Sepintas, ada hamparan putih yang luas, dan beberapa orang terlihat menarik kereta luncur dengan anjing, bersorak dan bermain. Yang mulia, kita harus kembali, tidak aman di sini. Andrew melihat sekeliling, lalu berkata kepada Ana dengan wajah waspada. Melihat ekspresi Andrew, Ana pun menjadi sedikit gugup. Andrew, apakah kamu merasakan sesuatu? Sebagai manusia beruang, Andrew memiliki persepsi di luar manusia normal, dan dapat merasakan adanya bahaya terlebih dahulu. Andrew mengangguk, lalu berdiri di depan Ana. Apa, seseorang ingin membunuhmu? Dev mengerutkan kening. Bab 1789 Ana mengangguk dan berkata, dalam perjalanan,
kami bertemu dan dikejar mereka beberapa kali. Saya kira orang-orang ini dikirim oleh saudara laki-laki saya. Dia tidak ingin saya hidup, saya benar-benar tidak menyangka perebutan kekuasaan di luar negeri juga sangat kejam. Pada saat ini, Jarvis berbicara. Kalau begitu, mari kita kembali, Dev membawa Anna untuk kembali. Tapi baru saja berbalik dan berjalan 2 langkah, 4 pria berbaju hitam muncul, keempatnya bertopeng, memegang parang di tangan mereka, dan masing-masing memiliki niat membunuh di mata mereka. Melihat keempat pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul, Andrew dengan erat melindungi Anna seolah menghadapi musuh yang tangguh. Dev melihat keempat orang ini, mereka semua berada di alam Wuhou peringkat 3, dan mereka dianggap master. Jika keempat orang ini berurusan dengan Andrew, maka Andrew jelas bukan lawannya. Andrew, jika kamu menyerahkan Putri Anna, aku bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak aku akan mengambil kulit beruangmu dan membuat pakaian, seorang pria berbaju hitam berkata kepada Andrew dengan wajah mengejek. Tidak mungkin, aku pengawal Putri Anna, aku bisa mati, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Putri Anna. Kata Andrew dengan wajah dingin. Oke, karena kamu keras kepala, maka kami akan membunuhmu, dan kemudian kami akan membunuh Putri Anna. Setelah selesai berbicara, semburan dingin sedingin es terpancar dari tubuh keempat pria berbaju hitam itu. Aura keempat mengunci Andrew dalam sekejap. Adapun Dev dan Jarvis di sebelah mereka, mereka sepertinya belum pernah melihatnya. Untuk Dev dan Jarvis, yang relatif kurus, keempat pria berbaju hitam itu hanya mengabaikan mereka. Mengaum, melihat hal tersebut, Andrew langsung mengaktifkan mode transformasi, meningkatkan kekuatannya menjadi yang terkuat. Saya melihat Andrew ditutupi rambut, menunjukkan taring tajam. Itu berubah menjadi beruang coklat, mengaum dengan keras, melindungi Anna dengan erat. Kamu berubah. Terus kenapa? Seorang pria berbaju hitam mendengus dingin, lalu mereka berempat menuju ke arah Andrew bersama. Andrew meraung, dan bergegas, berkelahi dengan 4 pria berbaju hitam. Dengan kekuatan Wuhou, huru-hara beberapa orang langsung menyebabkan ledakan di sekitar, dan salju terlempar ke langit satu demi satu, lalu perlahan jatuh. Meskipun Andrew berubah dan meningkatkan kekuatannya menjadi yang terkuat, dia tetap bukan tandingan keempat pria berbaju hitam. Saya melihat tubuh besar Andrew dipukul keras oleh seorang pria berbaju hitam, dia naik ke udara dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam di tanah yang keras. Melihat ini, mata Anna penuh kepanikan dan kecemasan. Mengaum, Andrew meraung lagi, tiba-tiba berdiri, lalu menamparkan keempat pria berbaju hitam itu dengan cakar beruangnya yang lebar. Saat ini, 2 pria berbaju hitam langsung menghentikan Andrew. Dan 2 pria berbaju hitam lainnya berjalan menuju Anna. Ketika Anna melihat ini, tubuhnya terus menyesal, namun tak lama kemudian kedua pria berbaju hitam itu datang ke depan Anna. Putri Anna, apakah kamu akan mengakhirinya sendiri, atau apakah kita perlu melakukannya? Seorang pria berbaju hitam bertanya pada Anna. Siapa kalian? Apakah kamu dikirim oleh kakakku? Anna bertanya pada pria berbaju hitam. Kamu tidak perlu mengetahui hal-hal ini, kami akan memberitahumu ketika kamu mati. Pria berbaju hitam itu berkata sambil mencibir. Anna menggigit bibirnya dengan erat, menghadapi pria berbaju hitam yang begitu kuat. Anna tahu bahwa dia dikutuk kali ini. Tuan Chen, orang-orang ini sepertinya mengabaikan kita. Jarvis memandang Dev dan berkata, "Yah, kita diabaikan." Dev tersenyum. Anda harus tahu bahwa Dev di Daxia, dia adalah sosok yang terkenal, dan dia tidak pernah diabaikan. Tapi di sini, dia langsung diabaikan. Karena orang-orang ini tidak memiliki mata, bolehkah aku akan mengurusnya? Jarvis bertanya, kalau begitu, saya melihat saja. Dev mengangguk. Dev setuju. Jarvis pun bergerak. Bab 1790 percakapan antara Dev dan Jarvis langsung membuat kesal kedua pria berbaju hitam itu. Kalian berdua orang Daxia, cepat pergi dari sini, atau kalian semua akan mati di sini. Seorang pria berbaju hitam menatap Dev dan Jarvis dengan tatapan membunuh. Pada saat ini, Anna juga memandang Dev dan berkata, Dev, jangan khawatir tentang urusanku, kamu harus membawa temanmu, mereka sangat kuat. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat orang-orang ini. Dev tersenyum, lalu mengedipkan mata pada Jarvis. Jarvis mengangguk, lalu melompat dan berjalan menuju kedua pria berbaju hitam itu. Dev, kamu bukan lawan mereka, mereka semua adalah Wuhou peringkat 3,
Lebih baik kamu pergi." Melihat Jarvis bergerak, Anna buru-buru berkata kepada Dev. Tapi saat suara Anna turun, dua teriakan melengking terdengar. Saya melihat kedua pria berbaju hitam menutupi mata mereka dengan tangan saat ini. Dan di atas tanah seputih salju, keempat bola mata tertanam sangat mencolok di salju. Dari celah di antara jari kedua pria berbaju hitam itu, darah terus mengalir keluar. Kali ini, Anna tercengang. Hal-hal yang tidak memiliki mata, tidak perlu melihat sesuatu sekarang. Jarvis mendengus dingin, dan dua pria berbaju hitam lainnya, yang berkelahi dengan Andrew, semuanya bergegas. Setelah mendengar teriakan itu, Andrew tidak tahan lagi, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Sekarang setelah kedua pria berbaju hitam itu pergi, dia merasa lega. Ketika dua pria berbaju hitam lainnya tiba, mereka melihat rongga mata kedua rekan mereka kosong, dan bola mata mereka hilang. Kali ini, keduanya langsung kaget. Mereka berempat sangat menyadari kekuatan satu sama lain, orang yang bisa langsung merebut bola mata dua sahabat pasti jauh lebih kuat dari mereka. Memikirkan hal ini, dua pria berbaju hitam yang tersisa mendukung rekan mereka, berbalik dan melarikan diri. Mau lari. Melihat ini, Jarvis melompat dan menghentikan keempat pria berbaju hitam itu dalam sekejap. Segera setelah itu, kedua cakar keluar lagi, dan dua pria berbaju hitam yang tersisa juga berteriak, dan bola mata kedua pria berbaju hitam itu juga dicungkil. Kali ini, keempat pria berbaju hitam menjadi buta. Satu persatu berteriak, bertabrakan satu sama lain, dan tidak dapat menemukan jalan mereka. Keahlian Jarvis mengejutkan Anna dan Andrew. Baru setelah Jarvis kembali, Anna mau tidak mau bertanya kepada Dev, "Dev, apa kekuatan temanmu? Bagaimana bisa begitu kuat?" Dev tersenyum, dia hanyalah puncak Wuhou, tapi seorang puncak Wuhou yang tidak dapat menerobos. Ketika Jarvis mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia belum bisa menembus Wuhou Agung selama 20 tahun. Jika seseorang mengatakan itu tentang dia sebelumnya, Jarvis akan sangat marah. Tapi sekarang Dev mengatakan ini tentang dia, Jarvis sama sekali tidak marah. Bagaimanapun, Dev hanya membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk menerobos ke ranah Wuhou Agung. Bakat semacam ini ditambah dengan perbedaan kekuatan membuat Jarvis mengagumi Dev. Mendengar bahwa Jarvis adalah puncak Wuhou, Anna dan Andrew dipenuhi dengan kekaguman dan ketidakpercayaan di mata mereka. Meskipun Andrew sekarang Wuhou, dia hanyalah Wuhou yang baru dipromosikan. Jika dia ingin mencapai puncak Wuhou, dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi segera, Anna sepertinya merasa ada yang tidak beres. Jadi dia bertanya pada Dev, "Kamu baru saja mengatakan bahwa dia hanya puncak Wuhou dengan santai. Kamu sepertinya meremehkan puncak Wuhou ini, jadi apa kekuatanmu sendiri?" Aku sekarang peringkat 5 Wuhou Agung." Dev tersenyum tipis. "Membual saja, apakah kamu bisa mencapai peringkat kelima Wuhou Agung di usiamu? Kamu harus tahu bahwa kamu hanya seorang master hebat setahun yang lalu." Anna sama sekali tidak mempercayai kata-kata Dev. Bagaimanapun, Dev hanyalah seorang Grandmaster setahun yang lalu, bagaimana dia bisa menjadi Wuhou Agung peringkat 5 dalam 1 tahun? Ini tidak mungkin. Mengandalkan identitasnya sebagai manusia beruang, Andrew berkultivasi dengan cepat. Butuh waktu 1 tahun dari Wuzong ke Wuhou, dan dia juga menghabiskan sumber daya pelatihan dalam jumlah yang tidak diketahui selama periode ini. PKN tahun 1791 sampai tahun 1800 bab 1791 Dev hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa berlatih begitu cepat? Anna tidak percaya, begitu pula Andrew. Melihat Anna tidak percaya, Dev hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Karena kamu tidak percaya, aku hanya bisa membiarkanmu melihatnya." Dikatakan bahwa kalian para wanita berambut panjang tetapi pengetahuannya pendek, dan itu benar. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat keempat pria berkabung berbaju hitam tidak jauh dari sana, mengangkat tangannya dan melambai dengan ringan. Aura yang luar biasa dan sangat menakutkan datang dalam sekejap. Ledakan, 4 pria berbaju hitam berubah menjadi sampah dalam sekejap, tidak menyisakan apapun, jatuh ke tanah seperti butiran salju. Seolah-olah keempat pria berbaju hitam itu belum pernah muncul sebelumnya. Melihat adegan ini, Anna tercengang, dan Andrew juga tercengang. Setelah sekian lama, Anna menyadari hal ini, dan menjadi sangat bersemangat. "Tidak, aku tidak pernah berpikir kamu benar-benar Markis Agung, itu bagus, sangat keren."
Anna melangkah maju dengan penuh semangat dan memeluk Dev, dengan putus asa mencium bibir Dev, mengungkapkan kebahagiaannya. Kali ini, Dev benar-benar bingung, dan dia sangat ingin mendorong Anna pergi. Cewek zaman now sangat terbuka, tepat ketika Dev ingin mendorong Anna, dan Anna memeluk Dev dengan putus asa, dan mencium Dev, Dev tiba-tiba merasakan napas yang mengerikan, yang membuatnya merinding. Rambut Dev berdiri tegak, Dev tidak pernah merasakan krisis yang begitu besar. Dengan putus asa mendorong Anna pergi, Dev buru-buru menoleh, tetapi melihat tidak jauh, Ellie dan sekelompok gadis menatapnya dengan iri. Ada sedikit kemarahan di mata setiap gadis. Kali ini, kepala Dev hendak meledak. Yah, kamu Dev, tidak heran kamu tidak ingin pergi berbelanja dengan kami. Ternyata kamu datang ke sini untuk mencari gadis asing, dan itu adalah kenalan lama. Laura berbicara dengan Dev terlebih dahulu. Ketika kompetisi internasional setahun yang lalu, Laura dan Anna bertemu satu sama lain, dan keduanya sering minum bersama untuk bersaing memperebutkan Dev. Sekarang Laura melihat Dev memeluk dan mencium Anna, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Ellie juga mengenal Anna, dan dia tidak keberatan Dev mencari orang kepercayaan. Ellie tahu bahwa pria sehebat Dev akan memiliki banyak wanita di masa depan. Tapi seseorang yang licik seperti Dev, namun begitu penyayang, membuat Ellie sedikit tidak nyaman. Lagi pula, selain Yuki, dia adalah orang pertama yang mengikuti Dev. Bahkan dia dan Dev belum pernah sedekat ini sebelumnya, tetapi Anna mendahuluinya. Kakak Dev, nafsu makanmu semakin besar sekarang, Rain menghela nafas tak berdaya. Kakak Chen, kamu suka gadis asing, tidak heran ketika kakakku memelukmu, tapi kamu tidak menyentuhnya, Rafaela juga cemberut, berkata dengan tidak puas. Ini membuat Rosalind sangat malu, dia buru-buru berkata kepada Rafaela, anak kecil, apa yang kamu bicarakan? Dev, siapa gadis asing ini? Josephine melangkah maju dan menanyai Dev. Menghadapi begitu banyak wanita, kepala Dev akan meledak dengan pertanyaannya yang terus-menerus. Melihat Dev seperti itu, Jonathan dan Jarvis hanya bisa diam-diam tertawa. Memiliki terlalu banyak wanita terkadang menjadi beban. Halo, saudari semua. Nama saya Anna, dan saya berteman lama dengan Dev. Saya hanya ingin mengungkapkan perasaan saya ketika bertemu teman lama dengan Dev. Kita semua saling menyapa seperti ini di sini, aku harap kamu tidak salah paham. Sebelum Dev dapat berbicara, Anna menjelaskan kepada Ellie dan yang lainnya. Ya, kami hanya saling menyapa karena kesopanan. Lagi pula, ini negeri Siong, dan Anna berasal dari negeri ini, jadi dia sangat senang bertemu denganku. Dev dengan cepat mengikuti. Ya, aku juga pernah mendengar bahwa ketika menyapa orang di luar negeri, mereka semua berciuman. Saat ini, Jonathan juga mengatakan sesuatu. Kalimat ini sontak membuat semua orang tertawa dan meredakan suasana tegang. Bab 1792 Dev mengambil kesempatan untuk memanggil semua orang kembali ke hotel. Anna membawa Andrew dan pergi bersamanya setelah mengetahui bahwa Dev adalah Markis Agung. Anna hendak memeluk paha Dev. Awalnya, Dev khawatir Anna akan berkonflik dengan gadis-gadis ini. Tapi Dev meremehkan keterampilan komunikasi gadis-gadis itu. Segera Anna bergaul dengan sekelompok gadis dan dikenal sebagai saudari perempuan. Dan ketika mereka tahu apa yang terjadi pada Anna, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang besar, dan ingin membantu Anna menemukan Raja Obat, dan membantu Anna memberi pelajaran kepada kakaknya. Hari berikutnya, Dalmar datang ke hotel lebih awal untuk menunggu Dev. Menunggu untuk membawa Dev berkeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan reruntuhannya. Awalnya, Dev tidak berniat membiarkan gadis-gadis itu mengikuti, tetapi karena Anna mempergi ke reruntuhan. Jika hanya Anna saja yang diizinkan, gadis-gadis lain pasti tidak akan senang, jadi mereka semua ikut. Di mana Tuan Hu? Dev melihat bahwa semua orang telah berkumpul, tetapi dia tidak melihat Matt. Sejak Tuan Hu datang, dia tidak meninggalkan ruangan. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di dalam, kata Jonathan. Dev tahu apa yang dilakukan orang ini begitu dia memikirkannya. Tapi Matt ahli dalam menemukan gua dan menjelajahi makam, jadi Matt pasti sedang menjelajahi gua. Dev lalu berjalan ke kamar Matt dan mengetuk pintu dengan keras. Segera, pintu terbuka, dan Matt menguap, matanya kusam dan lingkaran di sekitar matanya gelap. Dan di ranjang hotel, dua gadis pirang sedang tidur berbaring. Tuan Hu, hari ini kita akan pergi ke reruntuhannya. Dev berkata kepada Matt. Ah, begitu cepat.
Matt terkejut. Cepatlah, dalam 2 hari, kamu mungkin akan kacau dan mati di tempat ini. Dev menatap Matt dengan tatapan kosong. Matt terkekeh, gadis asing ini luar biasa. Tunggu, aku akan turun. Aku akan memakai pakaianku dulu. Segera, Matt berpakaian dan keluar. Melihat penampilan Matt, semua orang tahu apa yang dilakukan pria ini selama 2 hari. Sialan, Dev, kamu sangat hebat, kamu juga meniduri gadis asing dalam 2 hari. Setelah Matt melihat Anna, dia langsung mengagumi Dev. Oke, sudahlah, kita sudah kesiangan, ayo cepat pergi. Dev takut Matt akan berbicara omong kosong, jadi dia buru-buru mendesak semua orang untuk pergi. Dengan Dalmar memimpin, sebuah minibus membawa kerumunan menuju kaki gunung yang tertutup salju. Ketika jaraknya lebih dari 10 km dari gunung salju, mobil berhenti, karena tidak ada jalan di depan, dan mereka harus berjalan kaki. Dalmar mengeluarkan beberapa kebutuhan sehari-hari dari mobil, serta tenda sederhana, lalu berkata, Tuan Chen, karena cuaca di sini berubah dengan cepat, kita perlu membawa beberapa perbekalan. Mungkin kita akan bermalam di sini. Oke, Dev mengangguk, melihat perbekalan, lalu melambaikan tangannya, memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan. Kali ini, Dalmar semakin iri. Sekelompok orang menginjak salju dan terus mendekati pegunungan yang tertutup salju. Awalnya mereka akan menjelajah, tetapi tiba-tiba mereka diubah menjadi permainan oleh gadis-gadis ini. Gadis-gadis ini semua bermain dan membujuk, melempar bola salju dan adu bola salju. Dev terdiam beberapa saat. Dan Dalmar terdiam, karena dia menemukan bahwa gadis-gadis ini terlihat lemah, tetapi mereka semua lebih kuat darinya. Sepanjang jalan, Dev dan yang lainnya juga bisa bertemu dengan sekelompok orang, bergegas menuju gunung salju, dan napas semua orang tidak lemah, jelas mereka akan menyelidiki reruntuhan itu juga. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan Dev dan yang lainnya. Lagi pula, mereka membawa begitu banyak gadis dan mereka berdebat. Mereka jelas turis. Saat gunung salju semakin dekat, cuaca menjadi semakin buruk, dan kepulan kabut naik, menyebar dari kaki gunung, dan segera menutupi daerah sekitarnya, seolah-olah terisolasi. Dev memancarkan kesadarannya, tetapi terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menembus kabut tebal, jelas kabut itu tidak terbentuk secara alami. Bab 1793, kabut ini disebabkan oleh lingkaran sihir, semuanya hati-hati. Saat ini, Matt mengubah penampilannya yang ceria, dan wajahnya menjadi serius. Gadis-gadis itu juga menjadi berhati-hati, berjalan maju dengan hati-hati satu persatu. Tuan Tang, apakah Anda masih ingat tempat yang Anda katakan? Dev berkata kepada Dalmar. Dia takut Dalmar akan kehilangan arah karena kabut tebal. Tuan Chen, jangan khawatir, saya bisa tahu dengan mata tertutup. Dalmar memiliki insting arah yang kuat, meski baru 2 kali ke sana, ia masih bisa menemukannya. Dev mengangguk dan meminta Dalmar untuk memimpin. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, rombongan menemukan bahwa kabut tebal mulai menghilang, dan gunung-gunung yang tertutup salju menjulang di depan mereka. Melihat ke bawah dari langit pada saat ini, mereka akan menemukan bahwa kabut tebal membentuk sebuah lingkaran besar, menutupi pegunungan yang tertutup salju. Dengan lapisan kabut ini, diperkirakan banyak orang akan tersesat di dalamnya dan tersesat. Tuan Chen, tempat orang sering menghilang adalah di kaki gunung di sebelah timur gunung salju. Dalmar menunjuk ke arah timur dan berkata, Oke, ayo pergi. Dev mengangguk, lalu menatap Ellie dan yang lainnya dan berkata, Kalian tetap di sini, jangan pergi, agar tidak dalam bahaya. Aku akan memberimu tenda dan perbekalan, kalian di sini tunggu. Dev mengeluarkan perbekalan dari cincin penyimpanan, lalu membuka tenda, dan meminta Ellie dan yang lainnya untuk menunggu. Awalnya, Josephine dan Laura tidak mau menunggu, tetapi Rosalind dan Ellie tahu bahwa menjelajahi reruntuhan akan berbahaya, dan mereka akan mengalihkan perhatian Dev jika mereka mengikutinya, jadi mereka setuju untuk tetap tinggal. Dev meminta Dalmar untuk membawanya bersamanya, dan kemudian memanggil Matt, Jarvis, Anna dan Andrew, lalu menuju ke tempat banyak orang menghilang. Dev, aku akan ikut denganmu. Jika aku benar-benar dalam bahaya, aku masih bisa mengatasinya. Yaeko ingin pergi dengan Dev. Lagi pula, kekuatan Yaeko juga Wuhou agung, jadi jika dia benar-benar dalam bahaya, dia bisa mengatasinya sendiri. Dan Yaeko pasti sudah tahu hal-hal dari ribuan tahun yang lalu. Jika dia benar-benar bertemu dengan sesuatu yang sangat tua, mungkin Yaeko bisa mengenalinya.
Memikirkan hal ini, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa mengikuti." Setelah mengatur rombongan, Dev berkata kepada Jonathan, "Jonathan, kamu jaga mereka baik-baik, kamu hanya boleh menunggu di sini, dan jangan pergi kemana-mana, kakak Chen, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka berkeliaran." Jonathan setuju. Dev dan yang lainnya berangkat, dan ketika arah mereka berubah, Dev merasa bahwa aura dunia juga telah banyak berubah. Dan Yaeko sepertinya juga merasakannya, sedikit mengernyit. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di tempat itu, tetapi saat ini, ada beberapa tanda besar tertempel di sekitar tempat itu. Beberapa tanda besar berbunyi, "Tempat ini berbahaya. Jangan masuk." Dev sangat terkejut, siapa yang memasang begitu banyak tanda di sini? "Tuan Tang, siapa yang membuat ini?" Dev bertanya. Dalmar juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung, "Saya tidak tahu, saya tidak melihat tanda ini ketika saya datang ke sini 2 kali. Seseorang sudah pernah ke sini, diperkirakan tanda ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang." Saat ini, Matt berbicara. "Biarkan saja, ayo masuk." Dev memimpin dan masuk. Tapi saat Dev maju selangkah dan terus berjalan maju, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas. Raungannya sangat keras, dan terdengar sangat menakutkan. "Apakah ada monster di sini?" Dev sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa di tempat yang sangat dingin, sulit bagi beberapa hewan liar untuk bertahan hidup. Mendengar raungan itu, wajah Dalmar menjadi sedikit jelek. Bab 1794, Tuan Chen, jangan maju, kata Dalmar dengan tubuh gemetar. "Ada apa? Apakah beberapa raungan membuatmu takut?" Melihat Dalmar seperti itu, Dev bertanya dengan bingung. Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Dikabarkan bahwa dulu ada iblis harimau yang tinggal di sini. Itu sangat besar sehingga bisa menelan seseorang. Hanya saja tidak ada yang melihat iblis harimau. Itu selama bertahun-tahun, dan lambat laun dilupakan dan dianggap sebagai legenda. Tapi sekarang, raungan itu kemungkinan besar dibuat oleh iblis harimau, dan orang yang menghilang di sini kemungkinan besar juga akan mati ditelan mulut iblis harimau. Kurasa kita tidak harus terus bergerak maju. Itu terlalu berbahaya, meskipun Dalmar tahu bahwa Dev adalah Wuhou Agung, tetapi jika dia benar-benar bertemu dengan iblis harimau yang legendaris, mereka semua akan menjadi makanan bagi iblis harimau. Iblis harimau, apakah ada yang seperti itu di sini? Dev terkejut. Jika ada iblis harimau, pasti ada Raja Obat. Anda harus tahu bahwa di sekitar Raja Obat, pasti ada makhluk roh yang menjaganya. Mungkin iblis harimau menjaga Raja Obat. Ana sangat bersemangat. Setidaknya ini artinya pasti ada Raja Obat di tempat ini. Dalmar melihat bahwa Dev dan yang lainnya tampaknya tidak takut pada iblis harimau, dan mereka masih berani untuk maju, jadi dia tampak bingung. "Tuan Chen, kekuatan saya rendah, dan saya benar-benar berani tidak melangkah lebih jauh. Saya tidak pernah ke sana, saya kira saya tidak akan bisa membimbing Anda jalan." Makna Dalmar jelas, yaitu dia ingin berhenti dan kembali, dia takut. "Tuan Tang, terima kasih telah membawa kami ke sini. Kamu kembalilah dan berhati-hati saat di jalan." Dev tidak menyalahkan Dalmar, lagi pula Dalmar bahkan bukan Wuzong. Jika dia dalam bahaya, dia bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. "Tuan Chen, kalau begitu aku akan menunggu di kota untuk membersihkan debu untukmu," kata Dalmar. Setelah Dalmar pergi, Dev dan yang lainnya terus bergerak maju, tetapi jalan menjadi semakin sulit, dan mereka masih berjalan menuju pegunungan yang tertutup salju. Untungnya, mereka semua adalah master. Jika mereka adalah orang biasa, mereka tidak akan pernah bisa sampai ke sini. "Tuan Hu, bisakah kamu mencari tahu di mana letak reruntuhannya?" Dev bertanya pada Matt. "Omong kosong, apakah kamu lupa apa yang aku lakukan?" Setelah Matt selesai berbicara, dia mengeluarkan batang logam yang sangat tipis dan cerah yang panjangnya hanya puluhan sentimeter dari tubuhnya. Matt melihat sekeliling dengan santai, dan kemudian menemukan tempat untuk tongkat logam menempel di salju. Saya melihat Matt berdiri di depan batang logam dan mulai melafalkan mantra. Tidak banyak rumus kanyu, mencari naga dan mengenali leluhur untuk melihat lingkaran tajam. Uang kertas tertera di layar, dan aula jatuh. Naga hidup, ular hidup, dan naga melipat bersama, menghancurkan dan menghubungkan bersama. Ambil gudang dan gudang untuk berjalan dari naga, mengasingkan diri di ngarai untuk melindungi diri. Tidak ada gangguan di depan dan belakang, dan akarnya patah dan utasnya terhubung dan misterius. Peradaban emas,
kayu, air, api, bumi, kayu, dan api. Bintang 5 menghasilkan peradaban yang mulia dan berbudi luhur. Saturnus menghasilkan lebih banyak emas dan kekayaan, dan emas, air, dan naga kaya dan mulia. Dengan lantunan mantra Met, bagian atas batang logam mulai memancarkan sinar keemasan. Cahaya keemasan terus menyebar, dan cakupan penyebarannya semakin besar dan besar. Tiba-tiba, batang logam itu mulai bergetar, disertai semburan suara mendengung. Batang logam itu semakin bergetar, dan dengan getaran itu, batang logam itu mulai memanas, dan salju di sekitarnya mulai mencair. Melihat ini, wajah Matt sedikit berubah, dan dia dengan cepat melambai kemari. Batang logam itu berhenti bergetar seketika, cahayanya menghilang, dan terbang langsung ke tangan Matt. Cara Matt mengejutkan Dev dan yang lainnya. Ini bisa dianggap sebagai spesialisasi dalam industri seni. Bab 1795, Tuan Hu, bagaimana? Dev melangkah maju dan bertanya. Relik ini memang tidak kecil, tapi gerbang gunung dari relik ini, diperkirakan relik tersebut telah hancur, kata Matt. Apa artinya? Dev mengerutkan kening, maksudmu, reruntuhan ini sudah dimasuki. Matt mengangguk. Jika seseorang masuk, bukankah kita datang dengan sia-sia? Kata Jarvis sambil menghela nafas. Belum tentu, orang-orang ini bisa memasuki reruntuhan, tapi mereka mungkin tidak bisa mendapatkan barang-barang di reruntuhan. Ini seperti reruntuhan Sekte Tianfu hari itu. Meskipun kita mencoba masuk berkali-kali, kami hampir tidak mendapatkan apa-apa. Pencarian relik berbeda dengan pencarian makam kuno. Jika makam kuno dibuka, itu pada dasarnya akan dirampok total, dan reruntuhan dilindungi oleh formasi, dan benda-benda di dalam reruntuhan bukanlah sesuatu yang dapat disentuh siapapun. Matt menjelaskan, Tuan Hu, beritahu saya di mana pintu masuk reruntuhan itu. Apakah kita bisa masuk dan melihatnya? Dev bertanya dengan cemas. Tapi Matt menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukan pintu masuk ke reruntuhan. Jejak di pintu masuk telah dihapus, dan formasi telah diatur ulang. Sekarang kita perlu menemukannya perlahan. Mungkinkah orang-orang yang menerobos reruntuhan itu masih dalam reruntuhan? Ana berbicara. Mungkin, Matt mengangguk. Mungkinkah desas-desus tentang iblis macan dan hilangnya orang semuanya terkait dengan kelompok orang ini? Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja untuk menakut-nakuti mereka yang mencari reruntuhan? Kata Yaeko, ya, ada juga kemungkinan itu, tapi bagaimana dengan detailnya? Ayo kita cari pintu masuk reruntuhannya dulu. Dev sekarang sangat ingin menemukan reruntuhan itu secepat mungkin. Tepat ketika Dev hendak memimpin kerumunan untuk terus menuju gunung salju, tiba-tiba ada hembusan nafas yang datang dari belakang mereka. Dan aura ini tidak lemah, yang terburuk ada di ranah Huzong Puncak, bahkan ada beberapa aura Wuhou di dalamnya. Tidak perlu memikirkannya, orang-orang ini pasti datang ke sini untuk mencari reruntuhan. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Jarvis juga merasakan nafas pihak lain, jadi dia bertanya dengan lantang. Dev sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, semua orang sembunyikan nafas. Jangan biarkan pihak lain melihat detail kita, kami dapat membiarkan mereka pergi dulu, dan kita akan mengikuti di belakang. Dev bermaksud membiarkan kelompok orang ini terus maju, lagi pula tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan dihadapi di depan, alih-alih mengambil risiko sendiri, lebih baik membiarkan orang-orang ini pergi dulu. Matt melirik Dev, kamu benar-benar jahat. Dev terkekeh, seperti kata pepatah, tentara tidak pernah bosan berbuat curang. Dev dan yang lainnya menahan napas, lalu pergi ke samping untuk beristirahat, menunjukkan ekspresi sangat lelah. Segera, lebih dari selusin orang datang dengan cepat, dan salah satunya adalah pria jangkung dengan rambut kuning dan mata biru yang jelas-jelas adalah pemimpinnya. Dan di samping lelaki itu, ada seorang lelaki tua kurus, dan lelaki tua itu tampak buta, memegang kruk di tangannya. Ketika sekelompok orang melihat Dev dan yang lainnya, mereka semua berhenti. Sementara pria berambut kuning itu memandang Dev dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa, tetapi menatap lelaki tua itu dan berkata, Imam besar, Anda baru saja mengatakan itu seseorang. Apakah Anda menggunakan teknik menjelajahi gua dan mencari makam untuk menemukan reruntuhan? Apakah di tempat ini? Orang tua itu tidak berbicara, tetapi mengeluarkan lonceng tembaga dari tangannya, lalu mengguncang lonceng tembaga itu dengan ringan, dan lonceng tembaga itu mengeluarkan suara yang renyah, dan suaranya mulai menyebar dengan cepat. Gelombang suara ini sepertinya penuh dengan kekuatan sihir,
dan mereka terus mengalir menuju pikiran Dev dan yang lainnya. Cahaya, keemasan melintas di benak Dev seketika, memaksa gelombang suara kembali. Bab 1796 yang lain mengendalikan pikiran mereka satu persatu, dan tidak terganggu oleh gelombang suara. Tapi kekuatan Ana terlalu rendah, sepertinya gelombang suara mengendalikannya, dan matanya mulai linglung. Melihat hal tersebut, Dev meraih tangan Ana, dan semburan kekuatan spiritual langsung menembus tubuh Ana, membuat Ana tersadar dalam sekejap. Melihat Dev meraih tangannya, Ana langsung tertawa, matanya terus menggoda Dev. Melihat ini, Dev ingin melepaskannya, tetapi Ana memegang erat tangan Dev. Dev terdiam beberapa saat, dia tidak pernah berpikir bahwa Ana akan salah paham. Jangan salah paham, aku hanya menyelamatkanmu, Dev menjelaskan dengan suara rendah. Aku tidak salah paham, bukankah baik bagi kita berdua untuk berpegangan tangan seperti ini? Kenapa kita harus melepaskannya? Apakah karena tanganku kurang putih, kurang halus? Suara Ana penuh nada provokatif. Melihat adegan ini, Matt iri, gadis kecil, Dev tidak mengerti gaya, atau aku saja yang berpegangan tangan denganmu. Ana memutar mata Matt, tetapi tidak menanggapinya. Tapi Matt tidak peduli, kalau mau jemput cewek memang harus berkulit tebal. Tepat ketika Dev dan yang lainnya sedang berbicara dengan tenang dan tidak ada yang peduli dengan orang-orang itu, lelaki tua yang membunyikan bel itu berkata, "Daniel, apakah ada seseorang di sebelah kiri kita?" Imam besar, memang ada 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan, mungkin sedang bepergian. Kata pria berambut pirang itu. Bepergian, adakah ada yang pernah bepergian sampai sini sebelumnya? Imam besar itu tampak sedikit kesal. Imam besar, orang yang paling kuat dalam kelompok ini hanyalah Wuzong Agung, dan sisanya semuanya dari generasi Wuzong, dan mereka tidak di sini untuk bepergian. Apakah Anda berani datang untuk melatih relik dengan kekuatan ini? Daniel buru-buru menjelaskan, ternyata Wuzong Agung masih ada, sepertinya aku salah perhitungan. Saat dia mengatakan itu, Imam besar mulai membunyikan bel lagi, dan kali ini, nada dering membawa kekuatan spiritual ke telinga Dev, dan kemudian mulai mati-matian menyerang kesadaran spiritual di benak Dev. Kali ini, itu jelas jauh lebih kuat dari yang pertama kali Dev hendak memaksa gelombang suara kembali, tetapi berhenti seketika. Jika mereka memaksa gelombang suara kembali sekarang tanpa dikendalikan sama sekali, maka kekuatan mereka yang sebenarnya pasti akan diragukan oleh lawan. Jadi Dev mengedipkan mata, dan semua orang mengerti, dan segera berpura-pura dikendalikan, mata mereka berkaca-kaca. Dan Ana benar-benar dikendalikan oleh pikirannya, matanya kusam. Kali ini, Imam besar mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata, "Kalian semua datang ke sini." Singkatnya, Dev dan yang lainnya bangun dengan patuh, lalu berjalan di depan Imam besar. "Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanya Imam besar. "Bepergian, coba keberuntungan. Lihat apakah kami dapat menemukan reruntuhan legendaris," jawab Dev. High Priest mencibir, "Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini untuk jalan-jalan, dan kamu masih punya ide untuk mencoba keberuntunganmu. Apakah kalian sudah gila? Saya benar-benar berpikir bahwa jika saya menemukan reruntuhan itu, saya akan menjadi kaya, tetapi saya tidak tahu bahwa reruntuhan itu penuh dengan bahaya. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka akan mati jika mereka masuk." Setelah selesai berbicara, Imam besar membunyikan bel, dan Dev serta yang lainnya langsung bangun. Apa yang terjadi di sini? Siapa kamu?" Dev dan yang lainnya mengadakan pertunjukan dan bertanya dengan panik. "Kamu tidak perlu takut, kami adalah anggota Sekte Dewa Pembakaran. Ini adalah imam besar kami. Sangat berbahaya di sini. Dengan kekuatanmu, sebaiknya kamu kembali, agar tidak mati sia-sia," kata Daniel. Sekte Dewa Pembakaran. Tiba-tiba, Ana berteriak kegirangan, apakah Sekte Dewa Pembakaran Ventian yang sangat kuat dalam ramalan dan dapat memprediksi masa depan dan hidup dan mati? Daniel mengangguk dan berkata, "Benar, aku tidak menyangka wanita muda sepertimu tahu tentang kami." Bab 1797, tentu saja saya tahu, dan saya juga tahu bahwa di keluarga kerajaan, ada banyak orang dari sekte Anda yang bertanggung jawab untuk mengamati langit dan meramalkan nasib baik dan buruk. Ana adalah putri dari Dux Mansion, jadi dia tahu tentang sekte Dewa Pembakaran. Tetapi bagi manusia biasa, agama ketuhanan ini sangat asing, karena manusia biasa sama sekali tidak dapat berhubungan dengannya. Tapi tepat ketika Ana selesai berbicara,
Pendeta tinggi mendengus dingin dan berkata, jangan menyebut orang-orang itu, mereka bukan lagi anggota sekte Dewa Pembakaranku. Mereka telah diusir dari sekte Dewa Pembakaran. Apa? Ana tercengang, dia tidak tahu bahwa anggota sekte Dewa Pembakaran yang bekerja di keluarga kerajaan itu telah diusir. Kamu baru saja melihat seseorang merapal mantra di sini, menggunakan mantra mencari gua dan makam. Daniel bertanya pada Dev dan yang lainnya. Oh, saya melihat beberapa orang mengenakan jubah Tao, tetapi mereka sudah pergi, Dev menunjuk dan berkata. Sepertinya seseorang akan ke sana lebih dulu, ayo pergi. Setelah High Priest selesai berbicara, sosoknya berlari ke depan dengan cepat. Meskipun kedua matanya buta, imam besar sepertinya bisa melihat sesuatu. Melihat hal itu, Daniel buru-buru memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. Dev, apa yang harus kita lakukan? Ana bertanya pada Dev. Tentu saja aku mengikuti, dengan mengatakan itu, Dev langsung mengikuti. Meskipun jalan mendaki gunung itu sulit, itu bukan apa-apa bagi mereka. Tetapi ketika Daniel melihat bahwa Dev dan yang lainnya telah mengikuti, dia tidak dapat menahan cemberut. Kalian masih belum turun gunung, apa yang kamu lakukan dengan mengikuti kami? Kami hanya ingin menikmati pemandangan yang indah dan melihat apakah kamu bisa menemukan pintu masuk reruntuhan. Tapi yakinlah, kami tidak akan pernah bersaing denganmu untuk hal-hal di reruntuhan, kami hanya ingin tahu. Kata Dev. Daniel sedikit mengernyit, lalu melirik ke arah imam besar. Biarkan mereka mengikuti, mungkin mereka masih berguna, imam besar itu berkata dengan dingin. Melihat hal ini, Daniel hanya bisa berkata kepada Dev, kalau begitu kalian semua ikuti saja, dan jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi padamu. Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang dan berjalan mendaki gunung untuk jarak tertentu, ketika pendeta tinggi itu tiba-tiba berhenti. Pendeta tertinggi, ada apa? Tanya Daniel. Ada tabu di depan, jika kita mau pergi, kita harus mematahkan tabu. Seperti yang dikatakan pendeta tertinggi, dia tiba-tiba membenamkan tangannya ke tanah, dan kemudian menggumamkan sesuatu yang gila. Segera, seberkas cahaya melesat ke depan dari tanah, dan setelah melesat lebih dari 10 meter, itu meledak. Diiringi oleh suara ledakan, kecemerlangan muncul samar-samar, yang jelas merupakan formasi dari lingkaran sihir. Jika mereka langsung menabrak, mereka mungkin terjebak di dalam. Melihat pemandangan ini, Daniel cukup terkejut, dan Dev juga mengagumi pendeta tinggi buta ini. Orang ini, tak terlihat oleh mata, mampu menilai lokasi lingkaran sihir dengan sangat akurat. Hancurkan formasi, Daniel berteriak keras, dan selusin orang di belakangnya langsung berubah bentuk menjadi aneh. Segera, lebih dari selusin orang meledak dengan aura, dan kemudian berkumpul bersama, bergegas menuju formasi. Ledakan, dengan suara memekakkan telinga, salju di sekitarnya terhempas satu demi satu. Tetapi ketika aura besar itu mengenai formasi, formasi itu benar-benar memancarkan cahaya terang, dan kemudian satu demi satu kekuatan serangan balik menghantam, seperti gelombang besar tak berujung. Untuk sesaat, tekanan besar formas menyebabkan selusin orang tersebar dalam sekejap, dan beberapa wajah orang menjadi sangat jelek, dan mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Ledakan, seperti pukulan berat, lebih dari selusin orang terlempar dalam sekejap. Meski nyawa mereka tidak dalam bahaya, namun masing-masing dari mereka jelas mengalami luka dalam. Adegan ini membuat wajah Daniel sangat jelek. Bab 1798, banyak hal yang tidak berguna. Imam besar mendengus dingin, lalu mengeluarkan lonceng kuningan, lalu menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan gelombang suara itu seperti gelombang besar, menuju ke pesona, dan ombaknya lebih tinggi dari ombak. Ledakan, 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 gelombang suara terus-menerus menghantam penghalang, dan penghalang mulai bergetar hebat, dan kekuatan kejut balik yang besar juga membuat wajah pendeta tinggi menjadi sangat jelek. Bantu mereka secara diam-diam, kalau tidak orang-orang ini mungkin tidak akan bisa masuk, Dev diam-diam berkata kepada Matt. Matt tersenyum, lalu mengeluarkan jimat itu, dan secara acak menggambar beberapa pola aneh di atasnya. Begitu Matt melepaskannya, jimat itu melesat ke langit, lalu langsung menempel di penghalang. Untuk sesaat, formasi itu sepertinya dipukul dengan keras, dan kemudian mulai hancur. Saat penghalang itu runtuh, dahi pendeta tertinggi sudah dipenuhi keringat dingin. Pendeta tertinggi luar biasa, Daniel membual kepada imam besar. Aku tidak menyangka formasi ini begitu kuat. Sepertinya pasti ada banyak harta karun di reruntuhan ini, kata imam besar.
Mendengar apa yang dikatakan imam besar, Dev tidak bisa menahan cibiran. Apa yang disebut formasi perlindungan gunung ini sebenarnya bukan susunan yang ditinggalkan oleh sekte pencari pedang. Kalau tidak, itu tidak akan mudah rusak. Itu hanya lingkaran sihir yang diatur ulang oleh seseorang setelah memasuki sekte pencari pedang. Saat ini, di reruntuhan di dalam gunung salju, banyak orang berbaju hitam yang sibuk. Di kursi utama duduk seorang pria asing dengan rambut pirang dan mata biru. Dan di samping pria itu duduk seorang pria tua berjubah hitam. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam bergegas dan melaporkan, "Yang mulia, seseorang telah menembus penghalang dan sudah mendekati ke sini." Pria itu mengerutkan kening, lalu melirik pria tua di sampingnya. Lelaki tua itu tampak tenang, lepaskan iblis harimau, dan kirim seseorang untuk mencegatnya secara diam-diam. Mereka tidak diizinkan masuk ke sini. Seperti yang diperintahkan, pria berbaju hitam menerima perintah dan pergi. Pendeta kedua, menurutmu siapa yang bisa menembus penghalang ini? Pria itu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pangeran Nahar, jangan khawatir, bahkan jika orang-orang ini menembus formasi, mereka tidak akan mampu melewati level iblis macan. Untuk sampai ke sini, mereka harus melewati lebih dari selusin formasi, dan tidak seseorang bisa masuk hidup-hidup. Pendeta kedua berkata dengan percaya diri. Bagus, kami sudah beroperasi di sini selama beberapa bulan lagi. Aku tidak tahu kapan kita bisa memasuki makam sekte pedang. Selama aku bisa mendapatkan sekte pedang di dalam, jangankan gelar adipati, meski itu gelar raja, apa sulitnya? Mata Pangeran Nahar bersinar karena keserakahan. Pangeran Nahar, jangan khawatir, selama ada cukup batu kristal, aku akan bisa menembus gundukan pedang dalam beberapa bulan. Pendeta kedua berjanji, itu bagus, aku akan kembali dan mendorong penambangan batu kristal. Adik perempuanku kemungkinan besar juga akan datang ke sini untuk mencari Raja Obat. Ketika dia terlihat, bunuh dia, kata Pangeran Nahar. Tidak masalah, pendeta kedua mengangguk. Hal pergi, dan pendeta kedua berjalan ke platform tinggi yang terbuat dari tiang, dengan senyum sinis di wajahnya. Dev dan yang lainnya di sisi lain telah melewati penghalang saat ini, dan terus mendaki gunung salju, tetapi jalannya semakin curam saat mereka pergi. Dan itu disertai dengan semburan aura yang menakutkan, yang harus membuat semua orang lebih waspada. Tiba-tiba, pendeta tertinggi mengangkat tangannya dan membuat semua orang berhenti. Pendeta tinggi, ada apa? Tanya Daniel. Ini berbahaya, aku mencium bau monster, pendeta tertinggi sedikit mengernyit. Monster, wajah Daniel sedikit berubah, mungkinkah iblis macan itu? Namun sebelum pendeta tertinggi sempat menjawab, tiba-tiba terdengar auman harimau. Bab 1799 kali ini, semua orang menjadi gugup, hanya Dev dan yang lainnya yang memiliki kegembiraan di mata mereka. Anda harus tahu bahwa pil binatang di tubuh iblis harimau ini adalah sumber daya yang unggul untuk budidaya. Jika Anda dapat bertemu dengan beberapa monster yang lebih kuat, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Dev tidak bisa menahan pandangannya pada Yaeko, karena Yaeko tahu bagaimana mengendalikan binatang buas, dan jika dia bisa menaklukkan iblis harimau ini, mereka akan memiliki pembantu lain di sepanjang jalan. Pada saat ini, iblis harimau raksasa perlahan muncul dengan langkah mantap. Setelah melihat orang-orang ini, iblis harimau membuka mulutnya dan meraung, seolah mengancam Dev dan yang lainnya. Melihat penampakan iblis harimau, entah itu pendeta tertinggi atau Daniel dan yang lainnya, semuanya mengubah ekspresinya secara drastis, dan masing-masing menunjukkan senjatanya, siap bertarung. Iblis harimau di alam Wuhou Puncak, tampaknya ada hal-hal yang sangat baik di sini, jika tidak akan ada monster yang begitu kuat yang menjaga. Melihat budidaya iblis harimau ini, mata Dev berbinar. Sebaliknya, Yaeko mengerutkan kening, ini bukan binatang roh penjaga gunung. Dev terkejut, lalu menatap Yaeko, apa maksudmu? Iblis macan ini bukanlah makhluk roh yang menjaga reruntuhan, tapi seseorang membesarkannya, bukan binatang buas, Yaeko menjelaskan. Membesarkannya, Dev langsung memikirkan apa yang baru saja dikatakan Matt, bahwa reruntuhan itu dikunjungi lebih dulu. Dari sudut pandang ini, iblis harimau dibesarkan oleh seseorang, dan orang yang membesarkannya harus menjadi orang pertama yang memasuki reruntuhan. Untuk mencegah orang lain memasuki reruntuhan lagi, iblis harimau dilepaskan, dan kemudian menyebarkan pesan untuk mencegah semua orang mendekat. Saat ini, Dev menjadi sangat penasaran dengan orang yang pertama kali memasuki reruntuhan.
Untuk dapat memelihara hewan peliharaan dengan kekuatan Wuhuo puncak, betapa kuatnya berurusan dengan mereka. Mengaum, melihat Dev dan yang lainnya tidak bergerak, iblis harimau menyeringai dan meraung lagi. Raungan ini mengandung aura yang sangat menakutkan. Beberapa anggota Sekte Dewa Pembakaran dengan kekuatan rendah langsung terguncang oleh raungan ini, menyebabkan organ dalam mereka bergolak seketika, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka terus-menerus. Pada akhirnya, dia langsung mati oleh raungan iblis harimau. Daniel memandangi bawahan yang mati itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Adapun sisanya, meskipun mereka memegang senjata di tangan mereka, tubuh mereka bergetar seperti saringan. Hanya pendeta tertinggi yang tenang, tapi dahinya dipenuhi keringat dingin. Pendeta tertinggi, ini adalah iblis macan dengan kekuatan Wuhuo. Aku khawatir kita bukan tandingannya, Daniel berkata kepada imam besar dengan wajah penuh kepanikan. Orang-orang ini tidak lebih dari kekuatan Wuzong puncak atau Wuhou, tidak satupun dari mereka dapat mencapai Wuhou agung. Pendeta tertinggi adalah yang terkuat, tetapi dia hanyalah puncak Wuhou, dan dia sama sekali bukan lawan dari iblis harimau. Iblis macan dengan kekuatan Wuhuo, kita memang bukan tandingannya. Imam besar tahu bahwa ketika monster dan manusia berada pada tingkat kekuatan yang sama, monster lebih kuat dari manusia. Pada saat ini, iblis harimau dengan kekuatan Wuhou puncak ini, mereka sama sekali tidak dapat menghadapinya. Pendeta tertinggi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Daniel panik, karena imam besar mengatakan mereka bukan tandingan, mereka pasti menunggu untuk mati. Imam besar tidak berbicara, merasakan aura menakutkan dari iblis harimau di depannya, dan berkata setelah beberapa saat, kita hanya bisa melewati iblis harimau ini. Bypass. Bagaimana cara melewatinya? Kecepatan iblis macan ini mungkin lebih cepat dari kita. Daniel tidak mengerti bagaimana imam besar akan menyiasati siluman macan. Wajah pendeta tertinggi menunjukkan ekspresi sinis, apakah yang orang mengikuti kita masih ada? Daniel terkejut sesaat, tetapi segera mengerti apa yang dimaksud oleh imam besar itu. Mungkinkah imam besar ingin orang-orang ini berurusan dengan iblis harimau? Tanya Daniel. Bab 1800, ya. Biarkan orang-orang itu berurusan dengan iblis harimau. Saat iblis harimau memakan orang-orang ini, kita dapat melewati iblis harimau dari tempat lain. Imam besar bermaksud membiarkan Dev dan yang lainnya menjadi jatah iblis harimau. Dengan cara ini, pendeta tinggi dan yang lainnya dapat menyelinap di sekitar iblis harimau dari satu sisi saat iblis harimau sedang memakan orang. Pendeta tertinggi, bukankah itu tercela? Kata Daniel dengan wajah bermasalah. Tercela, apa masalahnya? Sekarang urusan hidup dan mati. Jangan biarkan mereka mati, dan kita yang mati. Imam besar mengerutkan kening dan menanyai Daniel dengan suara dingin. Daniel tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Imam besar melihat bahwa Daniel tidak bergerak, jadi dia secara pribadi memimpin orang-orang menuju Dev dan yang lainnya. Dev kesal karena iblis macan itu dibiarkan dan tidak bisa dijinakkan, tetapi pendeta tinggi memimpin orang untuk mengelilingi mereka. Anggota Sekte Dewa Pembakaran ini memegang senjata satu persatu, menatap Dev dan yang lainnya. Imam besar berkata dengan wajah dingin, sekarang iblis harimau menghalangi jalan, karena kamu memilih untuk mengikuti, kamu harus membayar harga, apa maksudmu? Dev pura-pura bingung dan bertanya. Nyatanya, Dev mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat imam besar memimpin orang-orang untuk mengelilingi mereka. Pergi dan tangani iblis harimau itu, imam besar berkata terus terang. Apa, kami berurusan dengan iblis harimau? Iblis harimau itu sangat ganas, dan kekuatan kami sangat rendah. Jika kita berurusan dengan iblis harimau, bukankah kami akan mati? Ana terkejut, dan bertanya pada pendeta tertinggi. Imam besar mengeluarkan lonceng tembaga, dan aura yang menakjubkan meletus dari tubuhnya, yang langsung menyelimuti Dev dan yang lainnya. Jika kamu pergi untuk membunuh iblis harimau, masih ada kesempatan hidup. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Setelah selesai berbicara, anggota Sekte Dewa Ventian itu menunjukkan niat membunuh di wajah mereka, dan mengarahkan senjata mereka ke Dev dan yang lainnya. Selama Dev dan yang lainnya berani mengatakan tidak, mereka akan segera mulai membunuh. Ana menjadi marah ketika mendengar ini, dan hendak marah, tetapi dihentikan oleh Dev. Tuan, kekuatan kami lebih rendah darimu. Bukankah tidak pantas bagi kami untuk berurusan dengan iblis harimau itu? Dev bertanya dengan hati-hati. Tidak ada yang tidak pantas.
Ini adalah masyarakat di mana yang lemah memangsa yang kuat. Lebih baik kamu mati daripada kami." Imam besar memiliki wajah yang dingin, dan lonceng tembaga di tangannya bergetar. Dengan dering bel yang jernih, gelombang suara menghantam Dev dan yang lainnya dalam sekejap. "Tuan, tolong hentikan, tidak bisakah kita berurusan dengan iblis harimau itu?" Dev buru-buru memohon belas kasihan. Pakai akal sehatmu, kalian putus asa untuk berurusan dengan iblis harimau itu. Ketika kita pergi, kamu dapat melarikan diri untuk hidupmu, sehingga kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Imam besar mendengus dingin. Wajah kecil Ana memerah karena marah, dia tidak pernah berpikir bahwa sekte Dewa Pembakaran adalah sekte tercela seperti itu. Sayang sekali mereka masih mempromosikannya sepanjang hari dengan membantu dunia dan menyelamatkan orang. Dev mengedipkan mata pada semua orang, lalu berjalan menuju monster harimau itu. Dengan kekuatan Dev dan yang lainnya, hanya hitungan menit untuk menghadapi iblis harimau. Ketika Dev dan yang lainnya lewat di depan Daniel menoleh karena malu, tidak berani menatap Dev dan yang lainnya. Mengaum, setan harimau memandang Dev dan yang lainnya yang berjalan di depannya, dan meraung dengan marah. Semburan harimau yang mengaum menyapu seperti embusan angin. Dengan lambaian telapak tangan Dev di depannya, penghalang langsung menghalangi nafas. "Daniel, ayo cepat pergi," Imam besar mendesak Daniel. Mereka ingin memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin, karena pendeta tinggi tahu bahwa dengan kekuatan Dev dan yang lainnya, mereka tidak akan mampu melawan iblis harimau untuk waktu yang lama. Daniel tidak punya pilihan selain pergi dengan cepat bersama imam besar dan yang lainnya, lalu memilih jalan lain untuk menuju Gunung Salju.